Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Ungkapkan kekaguman, Fabio Quartararo, Marc Marquez pantas juara dunia MotoGP 2025. Tak ada kata lain selain pantas untuk menggambarkan keberhasilan Marc Marquez merebut gelar juara dunia MotoGP 2025. Prestasi ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga tentang perjuangan, konsistensi, dan mentalitas baja yang tak dimiliki oleh sembarang pembalap. Salah satu yang paling lantang menyuarakan kekaguman adalah Fabio Quartararo. El Diablo, julukan pembalap asal Prancis itu, tak ragu menyebut bahwa Marquez pantas menyandang status sebagai juara dunia musim ini. Sangat bahagia untuknya. Bahkan hanya dengan melihat videonya saja, saya sudah merasa emosional, kata Quartararo, seperti dikutip dari Crash. Setelah mengalami begitu banyak cedera selama bertahun-tahun, dia kembali dan membuat sejumlah keputusan besar dalam karirnya. Dan sekarang, dia membuktikan segalanya. Gelar juara dunia MotoGP 2025 diraih Marquez setelah finish di posisi kedua dalam balapan yang digelar di sirkuit Twin Ring Motegi, Jepang. Hasil itu sudah cukup untuk mengunci gelar karena selisih poinnya dengan sang adik, Alex Marquez, Gresini Racing, sudah tidak terkejar lagi. Marquez kini unggul 201 poin di klasemen sementara, sebuah marine yang sangat mencolok, mencerminkan dominasi luar biasa sang juara. Total 541 poin dari 17 seri adalah angka yang luar biasa. Namun, bagi penggemar MotoGP sejati, angka itu hanyalah puncak gunung es. Di baliknya ada cerita panjang penuh luka, keraguan, dan kerja keras. Setelah cedera parah yang menghantamnya bertubi-tubi beberapa musim sebelumnya, banyak yang menyangka karir Marquez sudah habis. Tapi pria berjuluk The Baby Alien ini menolak menyerah. Dia seorang legenda, lanjut Quartararo. Selamat untuknya. Saya hanya berharap dia bisa sedikit lebih tenang, karena dia benar-benar membuat hidup kami sangat sulit. Dengan gelar ini, Marc Marquez kini memiliki 7 gelar juara dunia di kelas Premier MotoGP, menyamai sang maestro, Valentino Rossi. Ia hanya terpaut 1 gelar lagi dari rekor tertinggi sepanjang masa yang dipegang Giacomo Agostini, 8 gelar. Pencapaian ini membuat posisi Marquez dalam sejarah MotoGP semakin kokoh, dan membuka peluang baginya untuk menjadi yang terbaik sepanjang masa. Yang membuat gelar ini terasa istimewa adalah bahwa ini bukan hasil dari dominasi teknis semata, tapi lebih dari kebangkitan emosional dan mental. Marquez yang dulu dikenal sebagai pembalap agresif, kini tampil lebih dewasa. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan. Strateginya matang, kecepatan tetap ada, dan pengalamannya terlihat jelas di lintasan. Tak hanya Quartararo yang menyampaikan penghormatan. Marco Bezzecchi dari tim Aprilia Racing juga mengakui kehebatan Marquez. Meski menjadi rival di lintasan, Bezzecchi tak segan memberikan pujian. "Yah, dia memang pantas mendapatkan ini," kata Bezzecchi. "Saya ingin mengucapkan selamat padanya. Dan semoga ke depan kami bisa bertarung lebih sering lagi. Saya pun berharap bisa mengalahkannya di beberapa kesempatan." Ucapan Bezzecchi mencerminkan semangat sportivitas dan penghargaan terhadap pencapaian luar biasa. MotoGP bukan hanya soal siapa yang tercepat, tapi juga tentang respek antar pembalap yang berjuang bersama di bawah tekanan tinggi dan risiko besar. Perjalanan Marquez menuju gelar ketujuh ini adalah kisah inspiratif. Beberapa tahun terakhir, ia diterpa badai cedera yang membuatnya absen panjang dan sulit kembali ke performa terbaik. Banyak pihak yang meragukan apakah Marquez bisa bangkit lagi. Bahkan, saat ia kembali ke lintasan, performanya tak langsung stabil. Tapi itulah kekuatan seorang juara sejati, tak pernah berhenti berjuang. Di musim 2025, ia membuat sejumlah langkah besar, termasuk keputusan untuk kembali ke tim pabrikan yang memberinya dukungan maksimal. Tim, teknologi, dan strategi tepat, semuanya berpadu untuk menciptakan musim yang luar biasa. Tapi di atas semua itu, adalah tekad dan mentalitas Marquez yang membawanya kembali ke puncak. Kini, pertanyaan besarnya adalah, apakah Marc Marquez akan mengejar gelar ke-8 dan menyalip Giacomo Agostini? Dengan performa dan motivasi seperti musim ini, peluang itu sangat terbuka. Namun,
Usia dan persaingan yang semakin ketat tentu akan menjadi tantangan tersendiri. Yang jelas, para rival tidak akan tinggal diam. Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia, Jorge Martin, dan nama-nama besar lainnya tentu sudah bersiap untuk musim 2026. Mereka ingin merebut kembali tahta yang kini dikuasai sang legenda. Marc Marquez bukan hanya juara di lintasan, tapi juga figur yang menyatukan rival-rivalnya dalam rasa hormat. Di dunia olahraga yang keras seperti MotoGP, sangat jarang ada pembalap yang bisa mendapatkan pujian dari hampir semua lawannya. Tapi Marquez berhasil. Gelar juara dunia 2025 bukan sekadar kemenangan, tapi bukti bahwa kerja keras, ketekunan, dan keyakinan tak pernah sia-sia. Dari Quartararo hingga Bezzecchi, dari paddock hingga tribun, dari penggemar netral hingga penggemar setia, semuanya sepakat, Marc Marquez pantas menjadi juara dunia MotoGP 2025. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your comeback epic Marc Marquez, dari cedera parah dan nyaris pensiun, kini jadi juara dunia MotoGP 2025. MotoGP 2025 resmi menjadi milik Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol itu mengunci gelar juara dunia usai finish di posisi kedua pada seri balapan di sirkuit Motegi, Jepang. Meski tak naik podium teratas, hasil tersebut sudah cukup untuk memastikan gelar juara dunia. Gelar yang sangat berarti, bukan hanya untuk karirnya, tapi untuk sejarah MotoGP. Gelar ke-9 di semua kelas balap dunia kini resmi berada di genggaman Marquez, menyamai rekor sang legenda Valentino Rossi. Tapi yang membuat kemenangan ini luar biasa bukan hanya soal angka. Ini tentang perjalanan, tentang luka yang nyaris mengakhiri segalanya, dan tentang tekad yang menolak untuk menyerah. Marc Marquez sempat menjadi wajah dominasi MotoGP. Sejak debutnya di kelas utama bersama Repsol Honda pada 2013, ia langsung merebut gelar juara dunia dan menciptakan standar baru dalam dunia balap. Gaya balap agresif, kemampuan membaca grip, dan penguasaan atas motor membuatnya dijuluki The Baby Alien, karena ia seolah berasal dari dunia lain. Namun semuanya berubah pada 2020. Sebuah kecelakaan di seri pembuka Jerez menyebabkan patah tulang lengan kanan yang serius. Operasi pertama gagal, diikuti oleh operasi kedua, dan komplikasi berulang membuatnya absen sepanjang musim. Di tahun-tahun berikutnya, Marquez juga mengalami cedera bahu, patah ibu jari, retakan tulang rusuk, hingga diplopia, penglihatan ganda. Setiap kali mencoba bangkit, cedera lain menimpanya. Banyak yang mulai menganggap karirnya telah berakhir. Bahkan Marquez sendiri sempat mengakui bahwa ia nyaris memutuskan pensiun. Namun alih-alih menyerah, ia memilih untuk mengambil keputusan besar, meninggalkan Repsol Honda, tim yang telah membesarkannya sejak awal dan pindah ke Ducati pada 2024. Pindah ke Ducati adalah pertaruhan besar. Tapi seperti pepatah, Fortune favors the brave. Marquez membuktikan bahwa ia bukan hanya petarung, tapi juga pembalap sejati yang bisa beradaptasi. Di musim 2024, ia perlahan mulai menemukan ritmenya kembali. Ia tampil lebih dewasa, lebih kalkulatif, tapi tetap tajam saat bertarung di lintasan. Musim 2025 menjadi momen klimaksnya. Konsistensi luar biasa, ketajaman dalam duel, dan kondisi fisik yang kembali prima membuatnya tampil dominan. Ia menaklukkan sirkuit demi sirkuit, mematahkan keraguan, dan akhirnya mengunci gelar juara dunia ke-9. Kebangkitan Marc Marquez pun menjadi bahan pembicaraan hangat di dunia balap. Salah satu yang paling vokal menyatakan kekaguman adalah Andrea Iannone. Mantan rivalnya di MotoGP yang kini juga sedang menjalani comeback di dunia balap setelah absen panjang karena sanksi doping. Dalam wawancara usai balapan di Motegi, Iannone mengatakan, "Apa yang dilakukan Marc bukan sekadar menang. Itu melawan rasa sakit, melawan opini publik, melawan ketakutan sendiri. Comeback seperti ini tidak bisa dibeli dengan uang. Itu hanya bisa datang dari hati seorang juara." Iannone menambahkan bahwa ia melihat sosok Marquez sekarang jauh lebih kuat dari versi sebelumnya. Dia lebih dewasa, lebih sabar, dan lebih menghargai setiap detik di atas motor. "Saya tahu betul bagaimana rasanya mencoba kembali setelah waktu yang lama, dan saya benar-benar salut." Komentar Iannone menggarisbawahi bahwa perjuangan Marquez bukan hanya soal fisik, tapi juga mental. Untuk bisa kembali ke level tertinggi setelah mengalami trauma, dibutuhkan kekuatan psikologis yang luar biasa. Sesuatu yang hanya dimiliki oleh sedikit orang.
Kini, dengan 9 gelar dunia, Marc Marquez resmi menyamai rekor Valentino Rossi. Namun, perjalanannya menuju titik ini sangat berbeda. Jika Rossi dikenal karena konsistensinya sepanjang 2 dekade, Marquez menaklukkan waktu melalui keberanian, inovasi teknik, dan ketahanan luar biasa menghadapi cedera. Bagi para penggemar, perdebatan soal siapa yang lebih hebat mungkin tidak akan pernah selesai. Namun yang pasti, Marc Marquez telah menempatkan namanya sejajar dalam daftar legenda balap motor dunia dengan cerita yang tak kalah menginspirasi. Comeback Marc Marquez bukan hanya kemenangan di lintasan, tapi juga kemenangan dalam hidup. Di tengah dunia yang cepat menghakimi, ia membuktikan bahwa setiap orang layak mendapat kesempatan kedua. Bahwa dari balik luka terdalam, bisa lahir kekuatan paling hebat. Dengan penuh bangga, MotoGP 2025 akan dikenang sebagai musim kembalinya sang baby alien. Dan di balik helm, tersembunyi kisah seorang manusia yang menolak dikalahkan oleh keadaan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your MotoGP Jepang 2025, Bagnaia juara di trek, Marquez juara dunia dengan air mata. Balapan MotoGP Jepang 2025 yang digelar di sirkuit Motegi pada Minggu 28 September siang WIB menjadi salah satu seri paling dramatis dan emosional dalam kalender musim ini. Francesco Bagnaia tampil dominan sejak awal dan finish pertama. Namun cerita sesungguhnya datang dari Marc Marquez yang mengunci gelar juara dunia dengan cara penuh haru. Balapan dimulai pukul dengan Bagnaia start dari posisi pole. Pecco langsung melesat sejak lampu start padam dan menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin balapan. Di belakangnya, Pedro Acosta yang memulai dari posisi keempat langsung menusuk ke posisi kedua, menyalip Joan Mir dan Marc Marquez dalam waktu singkat. Acosta tampil agresif, menempel ketat Bagnaia, sementara Marquez tetap tenang di posisi ketiga. Ia terlihat tidak terburu-buru menyerang, memilih menjaga ritme balap dan mengawasi situasi. Joan Mir juga sempat menempel di posisi keempat, menciptakan persaingan ketat di barisan depan. Memasuki lap ketiga, Bagnaia mulai membuka jarak. Pebalap Ducati tersebut unggul lebih dari 1 detik dari Acosta, sementara Marquez tetap membuntuti di posisi ketiga dengan jarak kurang dari setengah detik. Ketegangan terus meningkat, terutama mengingat Marquez berada di ambang mengunci gelar juara dunia musim ini. Alex Marquez, yang juga masuk perburuan gelar, memulai balapan dari posisi ke-8 dan perlahan naik ke posisi ke-7. Namun, jaraknya terlalu jauh dari barisan depan, membuat peluangnya untuk menjaga persaingan gelar semakin menipis. Memasuki lap ke-6, Bagnaia semakin nyaman di depan dengan keunggulan hampir 2 detik. Sementara itu, duel sengit mulai terlihat antara Acosta dan Marquez. Beberapa kali Marquez mencoba melakukan overtaking, namun Acosta mampu membalas dengan cepat. Namun Marc is Marc. Dengan kualitasnya Marc Marquez berhasil overtake manis Pedro Acosta. Momen itu menjadi titik balik dalam balapan, sekaligus penentu gelar. Dengan Alex Marquez masih tertahan di posisi ke-6, hasil finish kedua sudah cukup bagi Marc Marquez untuk mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025, terlepas dari sisa seri musim ini. Sementara, Bagnaia terus mempertahankan keunggulannya dan akhirnya menyentuh garis finish pertama tanpa tersentuh. Perhatian publik justru beralih ke Marquez yang tampak emosional bahkan sebelum balapan berakhir. Saat melintasi garis finish, Marc Marquez mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi, tanda kemenangan bukan atas balapan, melainkan atas seluruh perjuangannya selama beberapa musim terakhir. Begitu melewati garis, Marquez memperlambat motornya dan menunduk dalam-dalam, lalu menangis di atas motornya. Tangis itu bukan sekadar air mata kemenangan. Itu adalah luapan emosi seorang pebalap yang selama bertahun-tahun berjuang melawan cedera, operasi, pemulihan fisik dan mental, kritik, hingga keraguan dari publik termasuk dari dirinya sendiri. Adiknya, Alex Marquez, menjadi orang pertama yang menghampirinya. Mereka berpelukan erat di tengah lintasan, disaksikan ribuan pasang mata di tribun Motegi dan jutaan penonton di seluruh dunia. Satu persatu pembalap pun datang menghampiri, memberi ucapan selamat kepada sang legenda yang kembali ke tahta tertinggi MotoGP. Tak lama setelah itu, sebuah momen spesial terjadi. Layar LED raksasa di tengah sirkuit menayangkan video kompilasi perjalanan karir Marc Marquez dari masa kejayaan bersama Repsol Honda, insiden cedera yang nyaris mengakhiri karirnya, proses comeback yang penuh tantangan, hingga kini. Saat ia kembali sebagai juara dunia. Para kru tim, ofisial, bahkan penonton pun banyak yang tak mampu menahan air mata.
Tagar Moretana Number langsung viral di media sosial sebagai simbol dari kebangkitan Marquez, yang membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar angka di papan klasemen. Ia adalah simbol ketangguhan, dedikasi, dan semangat tanpa menyerah. Hasil MotoGP Jepang 2025 mempertegas dominasi Ducati musim ini. Bagnaia finish pertama dengan performa yang solid tanpa celah, dan Marquez mengunci gelar dunia dengan Desmo Sedicinya, membuktikan betapa kompetitifnya motor merah asal Italia itu. Sementara itu, Joan Mir finish ketiga dan meraih podium penting untuk Honda HRC Castrol. Sebuah sinyal kebangkitan setelah musim yang penuh inkonsistensi. Di sisi lain, Pedro Acosta harus puas finish di luar 5 besar setelah insiden gravel, meski sempat tampil memukau di awal lomba. Marc Marquez kini resmi mengoleksi gelar juara dunia MotoGP ke-7, sekaligus menjadi pembalap dengan salah satu comeback paling emosional dalam sejarah olahraga ini. Dengan musim yang tersisa hanya beberapa seri lagi, para pembalap akan bersiap menuju MotoGP Mandalika, Indonesia, yang akan digelar pada 3-5 Oktober 2025. Namun satu hal sudah pasti, nama Marc Marquez kembali berada di puncak dunia. Fabio Quartararo angkat topi untuk kebangkitan fenomenal Marc Marquez, nilainya 10 dari 10. Musim MotoGP 2025 menjadi salah satu musim paling dramatis dalam sejarah kejuaraan balap motor paling bergengsi di dunia. Di tengah ketatnya persaingan lintasan, satu nama kembali mencuat dengan gemilang, Marc Marquez. Sang Baby Alien bukan hanya bangkit dari keterpurukan, tetapi juga mendominasi seperti tak pernah mengalami luka sedikit pun. Dan bagi rivalnya yang paling vokal, Fabio Quartararo, apa yang dilakukan Marquez musim ini pantas diganjar nilai sempurna. Bagi saya, nilainya 10 dari 10, ujar Quartararo, tanpa ragu, saat ditanya soal performa luar biasa Marquez sepanjang musim 2025. Kata-kata Quartararo bukan sekadar basa-basi. Ia tahu betul seperti apa jalan terjal yang dilalui Marquez selama 5 tahun terakhir. Sejak mengalami cedera lengan serius pada musim 2020, cedera yang nyaris mengakhiri karirnya, Marquez seperti kehilangan sihirnya. Dari juara dunia, ia menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Banyak yang menyangka Marquez tak akan pernah kembali ke level tertinggi. Tahun 2020 adalah awal dari semuanya. Dia sangat cepat di balapan pertama, bahkan bangkit dari gravel dan hampir finish kedua. Tapi kemudian cedera itu terjadi dan segalanya berubah, kenang Quartararo dalam wawancara dengan Crash.net. Marquez pun harus menjalani operasi berulang, melewati musim demi musim tanpa kemenangan, dan bahkan turun ke tim satelit. Banyak yang menganggapnya telah habis. Tapi musim ini, sang legenda hidup MotoGP kembali menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dari 15 seri yang telah digelar musim ini, Marc Marquez mencatat 10 kemenangan. Statistik itu bukan hanya mencengangkan, tapi juga menjadi pernyataan keras kepada dunia, The King is back. Saat ini, ia kokoh di puncak klasemen dengan torehan 512 poin, unggul jauh dari para pesaingnya, termasuk Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Yang membuat kebangkitan ini begitu mengesankan bukan hanya jumlah kemenangannya, tapi cara ia menang. Marquez tak sekadar cepat. Ia cerdas, sabar, dan tampak lebih dewasa dalam setiap manuvernya. Ia tahu kapan menyerang, kapan menunggu, dan kapan harus menutup celah. Semua itu dilakukan dengan presisi luar biasa, layaknya maestro yang kembali memainkan simfoni terbaiknya di panggung utama. Ini bukan hanya soal fisik. Ini juga soal mental. Setelah semua yang ia alami, ia kembali dan mendominasi. Itu tidak mudah, tambah Quartararo. Sebagai juara dunia 2021, Fabio Quartararo pernah menjadi simbol generasi baru yang dianggap akan menggantikan dominasi Marquez. Ia bahkan terlibat duel ikonik dengan Marquez di masa lalu, terutama pada musim 2019 yang menegangkan. Namun, rivalitas di lintasan tak menghapuskan rasa hormat yang dalam antara dua pebalap besar ini. Quartararo mengaku, dirinya sangat menghargai perjuangan Marquez. Bukan hanya karena ia kembali menang, tetapi karena semangat pantang menyerah yang ditunjukkan sepanjang proses pemulihan dan kebangkitan. Yang penting bukan hanya duel kami di 2019 atau sekarang, tapi perjalanan di antaranya. 6 tahun yang penuh tantangan. Ia pindah tim, berjuang dengan motor yang tidak kompetitif, dan tetap bertahan. Sekarang dia kembali dan menaklukkan semuanya,
katanya. Dalam dunia balap yang penuh ego, pernyataan seperti ini sangat jarang terdengar. Ini menunjukkan betapa besar dampak yang diberikan Marquez, bukan hanya sebagai pebalap, tapi sebagai simbol ketangguhan. Dengan hanya beberapa seri tersisa, gelar juara dunia MotoGP 2025 kini sudah berada dalam genggaman Marquez. Jika mampu mempertahankan performanya, ia bisa mengunci gelar lebih awal, bahkan sebelum balapan terakhir digelar. Seri krusial berikutnya akan berlangsung di Twin Ring Motegi, Jepang, sirkuit yang telah menyaksikan banyak drama dan kejayaan dalam sejarah MotoGP. Jika hasilnya berpihak, Marquez bisa menyegel gelar juara dunia ke-7 di kelas Premier, menyamai rekor legenda-legenda terdahulu, dan semakin mengukuhkan namanya di buku sejarah. Dan jika itu terjadi, dunia akan menyaksikan bukan hanya seorang juara, tapi kisah epik tentang kebangkitan, perjuangan, dan dedikasi tanpa batas. Kebangkitan Marc Marquez di musim 2025 bukan hanya soal angka. Bukan hanya soal podium, poin, atau kemenangan. Ini adalah kisah manusia, tentang bagaimana seorang juara sejati bisa terjatuh begitu dalam, namun tetap punya kekuatan untuk bangkit dan menantang dunia lagi. Dan ketika seorang rival seperti Fabio Quartararo mengakui kehebatan itu, maka tak ada lagi yang perlu diragukan. Musimnya sungguh luar biasa. Nilainya 10 dari 10, kata Quartararo. Tak ada pujian yang lebih tinggi dari seorang rival, dan tak ada penegasan yang lebih indah dari kembalinya seorang legenda. Marc Marquez tak hanya kembali, ia kembali untuk menang. MotoGP bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal keberanian untuk bangkit. Dan Marc Marquez telah membuktikan itu lebih dari siapapun. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your